Sementara di wilayah Ghost Guardian Temple, para penjaga dan dokebi dewasa terlihat panik dan mencoba mencari keberadaan anak-anak tersebut, sehingga keributan itu membuat Gong Ah bangun dari tidurnya, dan ia yang kebingungan dengan situasi tersebut. Ia pun bertanya kepada koki dokebi yang pernah memberikan makan kepada Ise, apa yang sedang terjadi dengan keributan yang ada di luar kediaman mereka, dan koki dokebi itu pun lalu berkata, kalau Il Cui, Woljang, Gugeol, bahkan Ise juga, mereka tidak bisa ditemukan di dalam Ghost Guardian Temple, yang hal tersebut pun membuat Gong Ah sangat terkejut, dan pada saat koki dokebi itu berkata, kalau para kombat dokebi sudah mengabari ketua mereka dan pergi keluar Ghost Guardian Temple untuk mencari mereka, Gong Ah yang teringat dengan Il Cui yang mengajak Ise untuk melakukan sebuah pertemuan perkumpulan antar laki-laki, ia pun bertanya-tanya, apakah hal itu adalah untuk keluar dari Ghost Guardian Temple, dan Gong Ah yang akhirnya menyadari hal itu, sambil melihat ke gerbang pintu masuk ke tempat Ghost Guardian Temple, ia pun berdoa, agar mereka semua bisa kembali dengan selamat. Kembali ke sisi Ise yang terlihat sedang berlari untuk menjauhi Demon Spirit tersebut. Di waktu itu, Ise sedang berpikir, pada keputusan yang telah ia ambil, dengan kelompok saat ini, Ise beranggapan kalau untuk menghadapi Multi-Face Dragon Horse berarti kematian bagi mereka. Bahkan jika Gugeol dikorbankan, selama 3 orang tersisa selamat, akan ada kesempatan lain untuk membunuh Demon Spirit itu nantinya. Sama seperti waktu dulu, Ise beranggapan kalau berlari keluar di waktu tersebut hanya akan menuju pada kematian yang sia-sia saja. Pilihan terbaik yang bisa ia pilih yaitu terus mengawasi Demon Spirit tersebut tanpa kehilangan jejaknya, dan temukan sarangnya dan membalaskan dendam keluarganya itu. Namun, Ise yang teringat pertemuannya dengan Gugeol di masa lalu yang Gugeol meminta maaf kepada dirinya, karena tidak bisa berbicara kepada Ise duluan di hadapan yang lain yang nantinya mereka akan sadar kalau Ise adalah anak yang baik. Dengan keputusan yang ia ambil itu, Ise berkata kalau itu benar-benar sangat menyakitkan, dan hanya membuatnya membenci dirinya sendiri. Pada saat ia sedang menyalahkan Demon Spirit itu atas kematian temannya tersebut, tak diduga seorang dokebi dewasa pun datang sambil terengah-engah, dan diketahui, dokebi dewasa itu bernama Guchon, sebagai kombat dokebi yang bertanggung jawab atas patroli di sekitaran Ghost Guardian Temple, dan ia yang menghampiri Ise, ia pun lalu berkata, apakah Ise tahu seberapa besar kekacauan yang telah ia perbuat? Dan karena tindakannya itu, Guchon berkata kepada Ise, kalau ia harus mempersiapkan dirinya itu, untuk teguran besar begitu ketua mereka kembali ke Ghost Guardian Temple. Pada saat Guchon bertanya tentang keberadaan anak-anak yang lain, setelah merenung sejenak, Ise pun lalu berkata, kalau mereka menemukan Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse di dalam hutan. Dan karena itu ia kehilangan jejak Il Cui dan Woljang saat melarikan diri. Namun dengan Gugeol, sambil terbata-bata Ise berkata kalau ia sudah dimakan oleh Demon Spirit tersebut, yang hal itu pun membuat Guchon sangat terkejut, dan ia yang marah atas apa yang sudah terjadi. Ia pun lalu bertanya tentang keberadaan Demon Spirit tersebut kepada Ise, serta bertanya tentang penampilan dari Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse yang dikatakan Ise itu, dan Ise yang kebingungan kenapa Tuan Guchol bertanya tentang penampilan dari Demon Spirit tersebut. Ia pun akhirnya mengatakan ciri-ciri dari Demon Spirit itu, kalau ia berbentuk seperti kuda dengan banyak wajah di pundaknya. Mendengar hal itu, Guchon yang merasa kalau ia harus bergegas ke tempat para anak-anak itu berada, ia pun menyuruh Ise untuk kembali ke Ghost Guardian Temple terlebih dahulu. Namun, Ise yang menyadari, kalau Tuan Guchon yang bertugas dan bertanggung jawab atas patroli dalam pembasmian Demon Spirit di dekat Ghost Guardian Temple tidak tahu soal Demon Spirit tersebut, Ise pun lalu berkata kepada Tuan Guchon, kalau Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse adalah Demon Spirit mid-level, dan menyarankannya untuk menunggu bala bantuan saja. Namun dengan percaya diri, Tuan Guchon berkata,
Kalau ia yang memiliki kekuatan superhuman yang masuk ke dalam 5 teratas di antara semua dokebi, ia berkata kalau ia pasti bisa mengalahkan Demon Spirit tersebut. Dan sebelum ia pergi, Ise pun lalu meminta izin untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan meski diingatkan kalau itu sangatlah berbahaya, Ise tetap kekeh ingin ikut dengan Tuan Guchon. Dengan alasan ia ingat di mana mereka menemui Demon Spirit tersebut, Ise berkata kalau ia bisa dengan cepat menunjukkan jalannya, agar mereka bisa menyelamatkan rekan-rekannya itu dengan cepat, dan karena tidak punya pilihan lain lagi. Akhirnya Tuan Guchon pun mengizinkan Ise untuk ikut. Namun jika mereka bertemu dengan Demon Spirit tersebut, Tuan Guchon meminta Ise harus langsung melarikan diri. Sementara di sisi Ilcui dan Woljang, setelah Ilcui berhasil mencabut duri tajam yang tertancap di tubuhnya itu, ia berkata kepada Woljang, kalau seharusnya mereka aman dari Demon Spirit itu di tempat yang sekarang mereka lewati, dan di sisi Woljang yang memegang luka dari serangan Demon Spirit itu, ia berkata, apakah tidak apa-apa jika hanya mereka berdua yang selamat dari Demon Spirit menakutkan itu? Dan mendengar Woljang yang berkata kalau Gu Geol sudah tidak ada, Ilcui yang menangis pun lalu berkata, jika seandainya mereka bertarung bersama-sama, ia beranggapan kalau mereka masih bisa menyelamatkan temannya itu, dan kemudian menyalahkan Ise, karena jika ia tidak membingungkan mereka dengan omong kosongnya itu, Gu Geol mungkin masih bisa bersama dengan mereka. Menurut Woljang, jika bukan karena Ise, ia berkata kalau mereka mungkin sudah mati bersama Gu Geol. Namun Ilcui tak menerima hal itu, karena menurutnya, itu sangatlah memalukan. Dan sebagai Demon Spirit Hunter juga keluarga dari Gu Geol, ia lebih memilih mati bersama Gu Geol di tempat tadi. Namun, ketika mendengar rintihan anak kecil yang sedang menangis di belakangnya, Ilcui pun mulai gemetaran ketakutan kembali. Dan pada saat ia melihat dan ternyata itu adalah Demon Spirit Child Ghost, dengan amarahnya yang sudah tidak terbendung. Dengan senjata garda berdurinya Ilcui langsung menyerang Demon Spirit tersebut, dan di dalam penyiksaan itu, Ilcui berkata, jika manusia itu tidak mengaburkan penilaiannya itu, ia merasa kalau ia pasti bisa menghajar Demon Spirit habis-habisan seperti yang sekarang ia lakukan, dan berkata kalau ia akan kembali dan membalaskan dendam atas kematian rekannya tersebut, dan Woljang yang mulai terpancing oleh omongan dari Ilcui tersebut, dengan lantang ia juga berkata, kalau mereka akan membunuh semua Demon Spirit yang akan mereka temui. Karena ucapan mereka yang sangat keras sehingga membuat Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse bisa menemukan mereka, Demon Spirit itu yang berada di belakang Woljang pun langsung melahap kepalanya. Dan Ilcui yang sedang menyiksa Demon Spirit Child Ghost mendengar jeritan dari Woljang, ia yang menoleh ke arahnya dan melihat Woljang sudah terkapar tanpa kepala. Ia yang sudah bertekad akan membalaskan rekan-rekannya itu mencoba untuk menyerang Demon Spirit tersebut. Namun ketika Demon Spirit itu sudah ada di depan matanya yang bersiap untuk melahapnya, Ilcui pun hanya bisa terdiam ketakutan. Pada saat Demon Spirit itu akan memakan Ilcui, tak diduga Tuan Guchol pun datang dan langsung menendang Demon Spirit tersebut, sehingga membuat Demon Spirit itu terhempas menjauhi mereka, dan ia yang bergerak mendekati Demon Spirit itu untuk melancarkan sebuah serangan. Tuan Guchon meminta kepada Ise untuk membawa Ilcui meninggalkan tempat tersebut, dan dengan serangan yang menggunakan tongkat panjangnya itu, Tuan Guchon pun berhasil mendaratkan serangan telak, dan dengan serangan beruntunnya itu, ia yang mendominasi dalam pertarungan itu berkata, dengan atas kejahatan karena menginjak-injak masa depan Ghost Guardian Temple, ia akan membuat Demon Spirit itu mati dengan sangat tersiksa, dan meski Ise tahu kalau Tuan Guchon kuat dan mungkin bisa mengalahkan Demon Spirit tersebut, tapi jika dalam pemahaman sastranya yang kurang, mungkin akan terjadi variabel yang tidak terduga. Melihat Ilcui sangat terpuruk dan terus menyalahkan dirinya atas kematian rekan-rekannya itu, ia pun meminta Ilcui untuk pergi terlebih dahulu ke Ghost Guardian Temple,
dan berkata kalau ia akan tetap di tempat tersebut untuk membantu Tuan Gu Chon untuk mengalahkan Demon Spirit tersebut. Dan mendengar hal itu, Il Cui berkata kepada Ise, untuk apa ia membantu Tuan Gu Chon dalam pertarungan yang didominasi oleh dirinya? Dan Ise pun berkata kepada Il Cui, kalau meski kekuatan martial arts Tuan Gu Chon memang lebih kuat daripada Demon Spirit tersebut, tapi ia belajar bahwa mengalahkan Demon Spirit tidak hanya diselesaikan dengan kekuatan martial arts saja, dan jika Tuan Gu Chon tidak bisa bertahan melawan hal yang disembunyikan oleh Multi-Face Dragon Horse itu, Ise berkata kalau Tuan Gu Chon pasti membutuhkan bantuan dari seseorang. Tepat seperti yang dikatakan oleh Ise, pada saat Tuan Gu Chon berencana akan mengakhiri pertarungannya, tak diduga kepala dari Woljang dan Gu Geol pun muncul. Mereka yang sambil menangis pun bertanya kepada Tuan Gu Chon, kenapa ia melakukan hal itu kepada mereka, dan meminta tolong untuk jangan menyakitinya, yang hal itu pun membuat Tuan Gu Chon menurunkan kewaspadaannya, dan karena itulah, Demon Spirit tersebut yang melihat celah untuk melancarkan serangan balik, ia pun berhasil mendaratkan serangannya kepada Tuan Gu Chon. Dan pada saat Tuan Gu Chon akan menyerang Demon Spirit itu, kepala dari Woljang pun muncul dan berkata kepada Tuan Gu Chon, untuk ia mengajarinya staff arts yang ia kuasai sesuai janji yang telah ia katakan, yang hal itu pun membuat Tuan Gu Chon tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka yang mengaku masih hidup dan terus merengek untuk menolong mereka dari monster tersebut, hal itu pun membuat Tuan Gu Chon menjadi bimbang. Meski ia tahu kalau anak-anak tersebut tidaklah nyata, dia yang seharusnya menghancurkan mereka bersama Demon Spirit itu, tapi karena perasaan yang campur aduk di dalam hatinya membuatnya menjadi kehilangan tujuan dan mengaburkan penilaiannya. Dan itulah kelemahan bawaan setiap makhluk hidup yang memiliki hati, dan Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse sangat memahami hal tersebut. Dengan memahami kelemahan mangsanya yang ia pelajari dari ratusan perburuannya, memanfaatkan hal itu, mangsanya akan menjadi lemah, dan akan kehilangan keinginan untuk bertarung, yang tidak ada mangsa yang bisa menahan hal itu. Namun sebuah anomali pun muncul, dan ia menentang pikiran dari Demon Spirit Multi-Face Dragon Horse, dan yang bukan tak lain ialah Ise, yang menyerangnya tanpa memikirkan ikatan perasaan dengan orang yang ia kenal. Diketahui, Multi-Face Dragon Horse, Demon Spirit tersebut yang melahap kepala manusia untuk mengumpulkan ingatan dan suara mereka, ia meniru suara anak kecil demi memancing mangsanya. Dan karena hal itu ia dinamai Multi-Face Dragon Horse. Mangsa kesukaannya adalah kepala manusia yang dipenuhi keputusasaan. Dan karena itu juga, sebelum menyantap mangsanya, ia terbiasa menanamkan keputusasaan kepada mangsanya demi menambah cita rasa. Sifat itu hanya mungkin dimiliki berkat kecerdasannya yang tinggi dan kekejamannya yang luar biasa. Dan Ise, ia tahu betul dengan sifat itu dari buku yang pernah dibacanya di perpustakaan. Setelah berhasil mendaratkan serangannya kepada kepala dari Woljang, Ise yang berpindah menjauhi Demon Spirit tersebut untuk menjaga jarak pun ditanya oleh bagian kepala Gu Geol, kenapa ia dengan kejinya menyerang Woljang yang sebagai rekannya itu, dan ia yang sambil menangis berkata kalau Ise benar-benar sangatlah kejam. Pada saat kepala Gu Geol mencoba mendekati Ise, Ise tanpa ampun langsung menyerangnya, yang hal itu pun membuat kepala Gu Geol terkejut, karena Ise tidak terpengaruh oleh perkataannya itu. Dan karena hal itu, Demon Spirit itu pun melompat menjauhi Ise untuk menjaga jarak dari serangannya. Di sisi Ise, ia yang bertanya tentang keadaan Tuan Gu Chon pun ditanya balik oleh dirinya, bukankah Ise sudah berjanji akan kabur jika bertemu dengan Demon Spirit tersebut, dan Ise pun meminta maaf, karena sepertinya ia tidak bisa menepati janjinya itu, karena tanpa Tuan Gu Chon, Ise berkata kalau perburuan Demon Spirit itu tidak akan bisa dikalahkan, yang hal itu pun membuat Tuan Gu Chon terlihat terkejut, karena dengan situasi yang harus mempertaruhkan nyawa mereka, Ise masih menganggap kalau situasi tersebut demi perburuan Demon Spirit.
Melihat Ise menyerang kepala dari Woljang, Ilcui pun menyuruhnya untuk berhenti, karena mungkin saudara-saudaranya itu masih hidup. Karena rupa dan suara mereka masih persis, Ilcui berkata kalau mereka mungkin masih bisa menyelamatkan Woljang dan Gugeol. Namun, Ise meminta Ilcui untuk menyerah saja tentang mereka, karena menurutnya, Gugeol dan Woljang sudah dibunuh oleh Demon Spirit tersebut. Dan yang sekarang dilihat oleh Ilcui, Ise berkata kalau itu cuman multi-face dragon horse yang meniru mereka lewat kepala dan ingatan mereka. Mendengar Ise berkata seperti itu, kepala dari Gugeol pun mencoba menghasut kembali Ilcui yang sedang bimbang dengan mengatakan, kalau Ise berusaha menghasutnya dan mencoba membunuh mereka berdua, kepala Gugeol itu terus meminta tolong kepada Ilcui untuk menghentikan Ise, yang hal itu pun membuat Ilcui lebih terpuruk, dan pada saat ia akan berkata kembali, Ise tanpa ragu langsung melemparkan sebuah belati dan berhasil mengenai wajah orang lain yang ada di sebelah wajah Gugeol. Dengan serangannya itu yang membuat Demon Spirit tersebut menjerit kesakitan, Ise yang menganggap kalau lemparannya masih kurang kuat dan tepat, ia berkata kalau setelah ia kembali lagi, ia akan belajar tentang teknik pelemparan senjata, dan Tuan Gugeol yang sadar kalau senjata yang dilempar oleh Ise bukanlah senjata yang biasa saja, ia pun bertanya kepada Ise, bagaimana ia bisa memiliki relik tersebut, dan Ise pun menjawabnya, kalau ia hanya mengambil apapun yang bisa ia raih di gudang persenjataan, dan mengetahui kalau senjata itu bukanlah senjata yang sembarangan, Ise pun merasa bersyukur, karena senjata yang ia ambil itu ternyata bisa berguna dalam pertarungan tersebut. Ise berkata kembali kepada Tuan Guchon, jika Demon Spirit itu meniru anak-anak lagi, ia berkata kalau ia yang akan menghentikannya, dan untuk Tuan Guchon, Ise memintanya untuk fokus saja membunuh Demon Spirit tersebut, yang hal itu pun membuat Tuan Guchon merasa terkejut. Karena pemikiran dari bocah yang ada di sampingnya bukan seperti bocah seusianya itu. Tapi kalau bicara realistis, Tuan Guchon berkata kalau penilaian Ise memanglah benar, dan di situasinya yang sekarang, yang ia mendapatkan luka yang cukup parah, Tuan Guchon berkata kalau ia memang harus menerima bantuan dari siapapun. Bahkan kalau itu dari seorang anak kecil seperti Ise. Tuan Guchon yang bergerak kembali ke arah Demon Spirit tersebut, untuk melancarkan serangannya, ia berkata kepada Ise, kalau ia tidak boleh bertindak secara gegabah. Bahkan jika nyawanya itu taruhannya, Tuan Guchon berkata kalau ia akan mengirim anak-anak tersebut kembali ke Ghost Guardian Temple. Dan sementara di sisi Ise, ia yang dihampiri oleh Ilcui pun ditanya oleh dirinya, apakah Ise tidak mempunyai hati? Sehingga ia melakukan tindakan keji itu kepada saudara-saudara mereka. Dan melihat Gugeol seperti itu, Ilcui berkata kalau itu diakibatkan oleh mereka yang meninggalkannya. Kalau saja ia tahu situasi tersebut akan menjadi seperti itu, Ilcui berkata kalau lebih baik mereka mati bersama-sama saja. Dan karena omongan dari Ilcui itu, Ise tanpa ragu langsung menamparnya dan kemudian berkata, kalau Ilcui harus menguatkan dirinya itu, meski kehilangan seseorang itu sangatlah menyakitkan, serta melihat keluargamu mati akan terpatri di matamu dan tak akan pernah bisa kau lupakan, dan rasa bersalah karena hanya kau yang selamat begitu menyiksa sampai kau berpikir lebih baik bersama mereka, memang mati bersama mereka tentu terasa lebih mudah. Apa artinya itu jika mereka melakukan hal tersebut? Dan Ise yang berkata kalau ia sungguh tidak mengerti pemikiran orang seperti itu. Bahkan jika ia menghadapi momen seperti itu lagi, Ise berkata kalau ia akan tetap mengambil pilihan yang sama, yaitu akan bertahan hidup, karena dengan ia terus mempertahankan hidupnya itu, ia bisa memburu Demon Spirit demi membalaskan dendam orang yang berharga bagi dirinya. Di sisi pertarungan Tuan Guchol dengan Demon Spirit itu, ia yang berhasil menyerangnya pun melihat kesempatan untuk menumbangkan Demon Spirit tersebut, dan ia yang mengambil belati yang tertancap akibat serangan dari Ise di beberapa waktu sebelumnya. Sambil mengucapkan rasa maafnya kepada kepala Gugeol, ia pun langsung menyayatkan belati itu dengan sangat kuat.
yang hal tersebut pun membuat Demon Spirit itu menjerit kesakitan. Diketahui, senjata itu adalah pusaka suci yang menghambat aliran yogi dalam tubuh Demon Spirit, yang dikenal dengan nama Pulse Severing Blade. Konon, Demon Spirit yang tertebas oleh senjata tersebut akan kehilangan yoginya dan melemah. Dan dengan senjata pusaka itu, Tuan Gu Chon terus menusukkannya ke arah Demon Spirit tersebut, dan meski kepala dari Gu Geol meminta Tuan Gu Chon untuk menghentikan tindakannya itu, Tuan Gu Chon yang sudah bertekad untuk tidak terpengaruh lagi oleh muka Gu Geol itu, ia terus melancarkan serangannya. Namun tak berselang lama, luka yang ia derita pun semakin parah, yang hal itu membuat ia terjatuh lemas karena banyak mengeluarkan darah, dan melihat kesempatan itu untuk menyerang balik Tuan Gu Chon. Demon Spirit itu yang terlihat sangat marah pun langsung mengincar kepala Tuan Gu Chon dan menginjaknya dengan sangat keras, sehingga Tuan Gu Chon pun langsung mati seketika akibat kepalanya yang hancur berkeping-keping. Nyaris saja, untuk pertama kalinya ia berburu mangsa, Demon Spirit itu merasa nyawanya terancam. Pengalaman itu membuat Multi-Face Dragon Horse merasa amat tak senang, dan ia yang menderita luka fatal dalam perburuan yang dikiranya akan berjalan mulus. Ia berencana bersembunyi untuk memulihkan kondisinya itu. Namun sebelum itu, sumber ketidaksenangan itu, keberadaan janggal yang menyusup di antara mangsanya yang harus dilenyapkan malah tidak nampak di depannya. Pada saat ia mencari keberadaan dari Ise yang muncul di atasnya pun langsung melancarkan serangannya yang mengenai telak dan membuat ia menjerit kesakitan. Dan Ise yang berada di punggung Demon Spirit tersebut, Ise berkata, kalau melihat ia melampiaskan amarahnya terhadap Tuan Gu Chon di beberapa waktu yang lalu, Ise berkata kalau sepertinya ia memang sudah terpojok, dan pada saat kepala Gu Geol muncul kembali meminta Ise untuk menghentikan serangannya itu, tanpa rasa ampun Ise langsung menebasnya sampai terpenggal. Bahkan wajah orang lain yang meminta ampunan kepada Ise tanpa ragu langsung menyerangnya dengan senjata kampaknya itu. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh Ise, wajah seorang perempuan pun mencoba meminta tolong untuk menyelamatkan hidupnya itu. Namun, Ise sambil menyerangnya berkata, kalau tak ada gunanya mereka memohon ampun kepada dirinya, karena ia tidak mungkin mengampuni Demon Spirit seperti dirinya itu. Dan kemudian, Ise pun terus mengayunkan senjata kampaknya itu untuk membunuh Demon Spirit tersebut, sehingga bergema pelan di dalam hutan lebat itu. Suara tumpul menyerupai logam dari sesuatu yang tengah diremukan, yang hal itu pun membuat Il Cui sangat ketakutan, karena Ise bisa melakukan hal keji seperti itu. Bahkan Demon Spirit tersebut pun bisa ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Ise tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.